Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan seperti biasa kita akan mengangkat dan berbincang mengenai tema-tema menarik seputar dunia usaha atau UMKM yang ada di Kota Batam. Dan di episode kali ini kita akan berbicara atau berbincang dengan narasumber kita terkait inovasi. Nah, inovasi dari produk unggulan-unggulan yang ada di Kota Batam apa saja dan bagaimana para pelaku UMKM di Kota Batam ini berinovasi untuk memenangkan pasar atau mempertahankan UMKM-nya dan bisa bersaing dengan produk-produk unggulan yang ada di luar sana dan terutama bisa bersaing di kancah internasional dan secara nasional. Baik, untuk itu kita akan berbincang mengenai inovasi produk lokal Batam. Dan bersama saya saat ini pemirsa hadir narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang sudah seringkali menemani kita di sini, yaitu Bapak Hendry Arulan. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan sore hari ini. Pak Hendry, segar kali Pak hari ini kelihatan Pak. Gimana Pak kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat pada sore hari ini, dan saya juga berdoa berharap kepada kita semua, pemirsa Batam TV juga demikian, agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita keseharian. Amin. Ini pakai hijau-hijau hari ini merona kali Pak. Dan siap berbagi inspirasi ya Pak, terutama tentang inovasi nanti ya. Baik, pada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Pak Hendry untuk waktunya. Dan selanjutnya ada Mas Surya Dharma yang merupakan owner dari Hanggut Laser Cutting Batam. Mas Surya, selamat sore. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik. Ya, saya harap begitu juga dengan pemirsa Batam TV untuk sore hari ini. Jadi siap juga berbagi tentang inovasi dari produk Hanggut ini sendiri ya Mas. Siap. Baik, sesuai tema kita hari ini pemirsa mengenai inovasi produk lokal Batam. Dan mungkin saya ke Mas Surya dulu sebagai owner dari Hanggut sendiri. Ini Hanggut itu sendiri itu brand apa Mas gitu? Sebenarnya Hanggut ini lebih ke produk-produk untuk laser cutting, Pak. Untuk laser cutting, nah di situ kita banyak sekali variasi ya untuk produk-produk laser cutting. Itu ada tropi, ada medali, ada gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Nah seperti itu, Pak. Berarti produk-produk seperti souvenir atau piala atau medali itu bagian dari laser cutting sendiri. Betul, gitu. betul. Nah, kalau dari Hanggut sendiri, mungkin sejarahnya hadir di Kota Batam itu sejak kapan gitu? Hanggut itu sebenarnya berdiri dari tahun 2019, Pak. Nah, waktu itu memang awalnya dari terbentuknya Hanggut ini, itu dari saya kebetulan senang bermain dengan kayu. Dari Hangwood gitu ya? Hangwood, nah itu. Nah, jadi terusnya terinspirasi lah, kenapa saya yang suka desain, kenapa nggak dituangkan ke produk, nah seperti itu. Jadi lahirlah Hanggut ini gitu Pak. Tapi kalau kita tahu 2019 sendiri itu kan mungkin masih dalam suasana COVID-19 iya, gitu. Betul. Gimana dari Mas Surya sendiri memulai usaha seperti ini di tengah COVID gitu? Iya, nah itu memang di tahun yang berat itu memang COVID itu Pak. Jadi kami bertahan ya tetap kan itu masih banyak event offline. Nah itu kami kejar yang event-event offline-nya. Untuk souvenir, untuk kenang-kenangan itu kami masih lanjut untuk buat gitu. Baik. Kalau saya ke Pak Hendry Pak, ini melihat produk lokal bukanya Pak dari zaman COVID kalau kita bilang, tapi bisa bertahan hingga sekarang gitu. Gimana melihat Hanggut ini Pak sendiri? Inovasi kalau bisa ini bisa dibilang kalau di UMKM sini Pak, ini kategorinya apa gitu? Ya, baik. Produk seperti ini. Kepada seluruh pemirsa Batam
TV. Pada kesempatan hari ini kami melanjutkan terus program talkshow kita, dan hari ini kebetulan kita bersama produk Hangwood, yaitu menghasilkan berbagai macam tropi, plakat, kemudian ada souvenir juga, dan ada gantungan-gantungan kunci. Ya memang tadi telah disampaikan Pak Surya, ini dimulai pada saat COVID kemarin. Jadi memang ini merupakan apresiasi lah saya sampaikan kepada Pak Surya dan timnya di Hangwood, artinya telah hadir di Kota Batam dalam rangka menyiapkan berbagai macam tropi, plakat dan lain sebagainya, termasuk juga medali itu. Ya, medali dan lain sebagainya. Dan ini juga sebagai variasi pelaku usaha dari berbagai macam produk yang dihasilkan. Karena kita ketahui bahwa pelaku usaha UMKM ini ya ada yang terdiri dari kuliner, ya, ada juga fashion, dan ini masuk kategori craft lah. Craft ya Pak ya. Kita dulu pada saat kita masih bersekolah, ini kerajinan tangan istilahnya. Betul, betul. Ya, jadi ya kami juga berterima kasih karena kebutuhan daripada berbagai macam craft ini merupakan suatu hidangan yang diberikan kepada yang membutuhkan. Ya, seperti di Batam ini banyak kegiatan-kegiatan event pernikahan dan lain sebagainya. Ya, mungkin Pak Surya juga pernah mendapat order terkait dengan souvenir-souvenir mungkin. Betul. Dari berbagai macam kegiatan seperti pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian gantungan kunci yang bisa menonjolkan budaya Melayu khas Batam dan lain sebagainya. Ini bagian daripada promosi juga. Betul. Pemerintah Kota Batam ke pihak luar. Ya mungkin dari wisatawan yang datang ke Kota Batam, baik dari mancanegara maupun lokal, mereka membeli gantungan kunci dan lain sebagainya yang menunjukkan kekhasan Kota Batam. Ya, bisa saja dimunculkan ada ikon Batam, yaitu Jembatan Barelang dan lain sebagainya. Dan ini sebagai promosi Kota Batam ke luar. Saya rasa itu sementara. Baik Pak Hendy. Saya ke Bang Surya. Ini kan kalau kita lihat dari segi desain sendiri, yang membedakan produk-produk dari Hangwood ini sendiri dengan produk sejenis, Bang. Mungkin banyak para pesaing kita juga di luar sana. Apa yang menjadi ciri khas dari Hangwood sendiri, Bang? Kalau untuk Hangwood sendiri itu lebih ke desain memang tadi seperti Bapak bilang tadi. Itu kami memadukan antara kayu dan akrilik. Itu sebenarnya uniknya dari Hangwood ini. Nah, itu kami inovasikan, jadi bisa jadi beberapa produk yang kita buat di Hangwood. Nah, itulah jadi ciri khas kita gitu, seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang yang paling banyak diproduksi itu jenis apa? Mungkin piala kah atau seperti ini plakat? Nah, kebetulan setelah COVID ini itu banyak event-event yang ada di Batam. Nah, itu karena itulah kami berfokus ke trofi dan medali. Karena untuk event sendiri itu butuh plakat, trofi sama medali gitu, Pak. Nah, seperti yang saya tahu kalau membuat barang-barang kayak ini kan perlu bakat tersendiri mungkin Pak ya. Mungkin atau dari hobi atau memang harus punya bakat khusus gitu. Mungkin Mas Surya bisa cerita sedikit awal mula tertarik untuk terjun di bidang ini gitu. Oh ya. Oke, basic saya sebenarnya itu ke desainer. Desainer awalnya. Jadi saya memang suka-suka ngulak-ngulik desain dari Corel gitu, Bu. Ya. Nah, terus kebetulan ketemu sama laser cutting kemarin itu, Pak. Jadi bagaimana desain saya ini bisa saya aplikasikan untuk produk-produk laser gitu, Pak. Nah, itulah awal mula dari Hangwood itu tadi. Ya, ini kita ini sama-sama tak paham nih laser ini. Apa kira-kira laser cutting itu ya? Laser itu? Laser. Oh ya, saya jelaskan sedikit. Sebenarnya laser itu lebih ke inovasi untuk pemotongan di kami. Nah, ini jadi nanti kami desain. Nah, untuk motong dan grafir gambarnya itu, Pak, itu dari mesin laser. Jadi otomatis ketika kita desain, terusnya kita upload di mesin, dan itu nanti otomatis mesin itu sendiri yang melakukan pekerjaan yang kita
desain sesuai Pemotongan desain kita tadi ya, tadi ya, cutting betul. ya. Berarti inovasi di bidang teknologi. Teknologi Mungkin itu. kalau dari awal dulu, pertama-tama dulu sampai sekarang Bang, itu dari inovasi teknologi apa aja yang sudah digunakan sampai sekarang itu? Awalnya memang dulu saya buat produk-produk kayu itu manual. Dari gergaji dulu, terusnya pindah ke mesin router, baru terusnya pindah ke laser cutting. Karena untuk pengerjaannya, untuk skala produksi, memang laser cutting ini lebih menjanjikan, lebih cepat daripada yang dua manual tadi sama router tadi. Mungkin dari hasilnya juga lebih rapi. Lebih presisi lagi, Nah, lebih kalau rapi. kita bisa bicara kuantiti, mungkin kalau kita buat manual bisa berapa sampai sekarang, mungkin satu hari bisa produksi berapa dengan inovasi teknologi yang Abang gunakan sekarang? Oke. Untuk dulu kalau kita manual Pak, itu satu tropi seperti ini itu bisa sampai 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nah, setelah kami pakai laser, itu 1 hari itu bisa sampai 5 pieces tropi. Nah, mungkin inovasinya di situ. Gimana Pak Hendy melihat ini pentingnya berinovasi dalam menjalankan usaha misalnya seperti ini? Apalagi di craft gini Pak gitu. Iya, baik. Jadi memang para pelaku usaha, ini tadi telah disampaikan oleh Pak Surya, ini berawal dari hobi yang akhirnya menghasilkan cuan. Ya kan? Namun untuk mendapatkan cuan tadi, ya kita harus terus berinovasi. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya ya pelaku usaha itu harus memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu yaitu seseorang yang melakukan inovasi atau inovator lah, ya kan? Nah, jadi seperti Pak Surya ini banyak yang bisa dihasilkan. Ya, apakah itu bentuk tropi, apakah bentuk piagam, apa ya namanya itu? Medali. Medali, kemudian mungkin plakat-plakat yang lain, ya kan? Seperti kita di kantor-kantor. Apakah mungkin di kantor pemerintah ataupun di kantor swasta, sering dikunjungi tamu, kedatangan tamu, dan kita harus menyiapkan plakat itu. Kadang-kadang mereka datang juga menyerahkan plakat yang menunjukkan kekhasan khusus daerahnya gitu. Dan kita juga pada saat keluar juga kita membawa plakat. Ya kan? Ini sebenarnya bisa terus dilakukan pemasaran dengan baik, ya kan? Ya mungkin Pak Surya telah melakukan itu, tetapi memang bagaimana kita menjual hasil karya kita ya melalui media sosial ya kan? Ini silakan tawari aja Pak Surya. Dan kantor kita itu OPD itu organisasi perangkat daerah kita di Kota Batam ini ya banyak berbagai macam dinas kan. Betul. Belum lagi di swasta, kantor-kantor BUMN dan lain sebagainya. Ya kan, artinya perpaduan antara wood kayu tadi dengan akrilik ini menambah artistik daripada hasil produk tadi. Dan menjadi ciri khas sendiri Pak ya. Sendiri betul Pak. Apalagi mungkin Pak Surya dapat menampilkan ciri khas Batam. Ciri khas Batam itu banyak di Kota Batam ini. Iya, Pak. Kalau fashion kita ada batik Marlin kan. Nah, ini mungkin dipromosikan, bisa dibuat bagaimana inovasinya nanti dia menjelma dalam bentuk plakat dan lain sebagainya. Kemudian ya jembatan Barelang, kemudian gonggong, itu merupakan kekhasan Batam. Dan ini bisa dibuat dengan berbagai macam inovasi, itu pentingnya. Jadi saya sampaikan bahwasanya para pelaku usaha ini mereka harus memiliki jiwa entrepreneur. Artinya jangan cepat puas dulu ya Pak ya, terus berinovasi gitu. Dan kemungkinan yang bisa dibuat kalau craft ini banyak sekali. Banyak sekali. Dan kami juga berharap artinya di samping Pak Surya melaksanakan usahanya di rumah, itu bisa ditawari ke sekolah-sekolah sebenarnya. Iya betul Pak. Ya kan, biar anak-anak itu
mendapat ilmu pembelajaran tentang ini prakarya lah atau kerajinan tangan. Membuka pelatihan Ya, kan? gitu Pak, pelatihan ya? itu, Pak, ya. Oke, siap. Membuka pelatihan dan lain sebagainya lah, apa mungkin workshop, ya kan? Nah, mereka ditawari, mereka berkunjung. Paling tidak Hangwood ini menjadi brand yang betul-betul muncul di Kota Batam. Kami di Dinas Koperasi Usaha Mikro itu melaksanakan berbagai macam diklat. Salah satunya branding produk. Ya, branding produk ini memang produk kita ini adalah plakat dan lain sebagainya ya. Betul, Pak. Tapi Hangwood ini orang sudah kenal dah. Ini yang kita branding, yang Iya, kita betul, yang kita angkat gitu Pak, ya. kan, yang kita angkat supaya orang tahu. Kalau mau cari plakat, mau cari souvenir dan lain sebagainya, orang kepikirannya itu ke Hangwood. Ya kan? Karena di Kota Batam ini banyak. Kalau kami sendiri di Sangrila ya, di mana ya, yang di Jodoh itu? Iya, Pak. Lupa saya. Memang tempat pencetakan ini dan lain sebagainya itu ya memang banyak. Tapi kan orang tak tahu mereknya. Tapi kalau Hangwood ini memang betul-betul orang paham inilah kerat yang bisa dimanfaatkan, bisa didapatkan untuk plakat, untuk berbagai macam souvenir pada saat kita berkunjung keluar, kita bawa dan datang ke Batam juga orang mendapatkan hasil yang unik dari kerajinan tangan yang ada di Kota Batam. Betul. Nah, Saya rasa itu. Baik Pak, terima kasih. Saya ke Bang Sudah. Bang Sudah, mungkin untuk barang-barang seperti ini atau Bapak bilang tadi craft gitu. Ya. Ini ada komunitasnya nggak Bang di Kota Batam sendiri? Seperti apa? Kalau komunitas saya belum ketemu ya untuk komunitas craft-craft seperti ini. Tapi di bawah asuhan UMKM saya harap nanti komunitas-komunitas kayak gini diadakan gitu Pak, lebih banyak gitu. Untuk apa? Maksudnya untuk kita bisa sharing-sharing untuk masalah produk, untuk masalah pariwisata kita. Terusnya untuk intinya itu untuk apa namanya? Untuk mengenalkan Batam ini ke luar lah gitu Pak. Nah, dengan produk-produk seperti ini saya rasa orang-orang itu lebih tahu, maksudnya oh Batam itu ikonnya Barelang gitu. Nah, seperti itu Pak. Dan juga kami itu buat itu pasti memadukan antara modern dengan tradisional. Seperti misalnya kami madukan plakat dengan ornamen Melayu seperti ini misalnya. Seperti ini bisa jadi nanti itu jadi inspirasi buat yang lain juga gitu Pak. Kalau ada wadah untuk komunitas craft seperti ini gitu Pak. Mungkin seperti Tapi itu. ide-ide desain yang Abang buat ini mungkin inspirasinya dari apa aja? Kalau di Batam gitu biasanya. Oh, kalau misalnya di Batam saya lebih ke karena logo kami pun itu tanjak. Nah, saya lebih ke arah ke tanjak sebenarnya. Untuk plakat, model plakat, untuk souvenir-souvenir yang lain itu biasanya saya sering padukan gitu Pak. Tapi kalau saya lihat ini kan ada bagian dari akrilik, ada bagian kayu juga dalam satu misalnya dalam satu plakat ini gitu. Itu idenya dari mana? Bisa desain digabungin antara kayu sama akrilik misalnya. Sebenarnya itu idenya itu dari temanya. Sebenarnya sesuai temanya. Kami kan temanya ngusung sebenarnya lebih ke rustic sebenarnya. Jadi gabungin kayu antara kayu sama akrilik. Nah itu jadilah produk yang unik seperti ini. Gitu. Akhirnya jadi lebih unik ya. Lebih unik. Kita lihat kalau kayu semua gitu Pak, kayak akrilik semua gitu atau bagian dari kaca ya. Baik, Mas Surya, Pak Hendy, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini terkait inovasi produk lokal UMKM Batam. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi,
Program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa, Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa semakin cerdas bersama Kepri Cerdas setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Malam sudah senang sekali Detak Kepri malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa semakin cerdas bersama Kepri Cerdas setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita masih bersama inovasi produk lokal Batam, Hanggut Laser Cutting. Tadi kita bersama Bang Surya dan Pak Hendy, tadi Bang Surya sudah menjelaskan gimana apa-apa aja bagian dari laser cutting sini. Tapi saya penasaran Bang, dari materi sendiri misalnya kayu dan akrilik, itu mungkin dari jenis-jenisnya apa saja yang cocok untuk dibuat pelakat seperti ini gitu. Ya. Okay. Untuk Hanggut sendiri itu memang base-nya kami pakai kayu karena memang dari awal itu kami suka main kayu. Nah, untuk inovasinya memang kami gabungkan antara kayu sama akrilik, kayu sama HPL, sama kayu sama fiber. Fiber itu untuk dudukan, dan kami juga menyediakan souvenir dari bahan kulit juga, Pak. Baik. Seperti itu. Tapi kalau untuk mendapatkan bahan baku sendiri di Kota Batam itu seperti apa? Mungkin ada kesulitan sendiri atau tantangannya gimana gitu? Kalau bahan memang di Batam itu terbatas sih. Ya. Kalau untuk bahan-bahan seperti akrilik, sedangkan akrilik itu di Batam itu
variasinya nggak terlalu banyak. Jadi untuk nyiasatinya kami biasanya beli di luar Batam, seperti itu Pak. Untuk kayu juga seperti itu, biasanya kami pakai plywood. Untuk buat plakat, medali, terusnya souvenir-souvenir yang lain, itu biasanya kami pakai plywood sama HPL, seperti itu. Baik, nah kalau untuk pengrajin gimana? Di Hanggut sendiri, mungkin kalau pengrajin plakat ini, mungkin kalau di Hanggut sekarang ada berapa orang gitu Bang, tenaga kerjanya? Untuk tenaga kerja, kami alhamdulillah sudah punya 2 anggota untuk kerja. Tapi kalau untuk desain memang saya langsung yang desain sendiri. Karena untuk langsung ya. Betul. Karena memang untuk desain ini, untuk produk-produk seperti ini kan riskan gitu Pak. Karena ciri khas itu ya dari desain. Kalau desainnya sendiri udah beda, nanti orang ciri khasnya hilang gitu Pak. Seperti itu mungkin Pak. Tapi ini bisa untuk custom juga atau ada dipajang juga, bisa langsung dibeli gitu? Oh, iya. Kalau untuk produk-produk Hanggut itu biasanya kebanyakan kami custom by request. Misalnya ada yang order, kami butuh untuk acara ini, dan nanti kasih materinya, nanti saya desain, nah ACC baru kita garap, seperti itu. Tapi saya ke Pak Henry, kalau untuk pelatihan barang-barang inovasi seperti ini Pak, yang mungkin membutuhkan bakat dan juga ada backgroundnya sendiri, mungkin di dunia seni atau desain gitu, dari dinas sendiri Pak, ini ada program tersendiri nggak Pak? Khusus mungkin barang craft gini. Baik, khusus di dinas sendiri, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, ya terus terang kita tidak memiliki tenaga ahli untuk itu. Ya terus terang, jadi memang kita tidak pernah melaksanakan kegiatan workshop yang berhubungan dengan desain dan cara mengerjakan berbagai macam plakat. Saya rasa itu tadi kita singgung lagi yang berhubungan dengan komunitas. Jadi memang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, komunitas craft ini ada, sebenarnya ada komunitasnya, dan itu sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Bisa saja mungkin di suatu saat ada satu tempat yang menerima order banyak dan mungkin tidak sempat waktu untuk mengerjakan karena waktu pendek. Kolaborasi dengan pengrajin yang lain, begitu. Betul Pak. Ya kan. Jadi memang terkait dengan workshop dan diklat ini kami tidak pernah melaksanakan kegiatan itu. Kami hanya bagaimana membina mereka di dalam melakukan pemasaran, kemudian mereka bagaimana memanajemen usahanya, kemudian bagaimana mereka melakukan branding produknya dan lain sebagainya, dan itu yang kami laksanakan. Tetapi khusus materi diklat untuk melakukan kegiatan workshop ini kami memang tidak ada tenaga. Ya mudah-mudahan ya ke depan ya kita punya program itu, berarti kita harus panggil tenaga ahli, berarti nanti ya mungkin bagian salah satunya nanti Pak Surya bisa jadi narasumber mungkin kalau seandainya siap support Pak, siap support melaksanakan ya kegiatan ini gitu kan. Ini bukan hanya desain tetapi mengolah, karena kita butuh alat seperti dibilang tadi, laser cutting tadi kan, seperti apa begitu. Nah, ini memang ya kesulitan lah kalau kita melaksanakan workshop ini, dan pada akhirnya dan pada dasarnya para pelaku usaha ini memang mereka ini sudah punya keterampilan tersendiri. Mereka memiliki inovasi sendiri dan mencari alat-alat itu pun sendiri. Ya, itu pada dasarnya. Kami hanya bagaimana mereka ini melakukan pemasaran, itu yang kami bina. Bagaimana mereka ini melakukan manajemennya, bagaimana mereka ini membranding produknya, ya seperti itu aja. Mungkin sementara itu Pak, tetap support tapi mungkin di bidang tertentu ya Pak ya, yang mungkin masih dibutuhkan oleh para pelaku usaha gitu. Betul. Tapi nggak spesifik mungkin untuk aircraft atau untuk produk lainnya gitu. Betul, Pak ya. Nah saya ke Bang Surya Bang. Bang Surya gimana untuk pemasarannya sendiri sekarang yang diterapkan sama Hanggut ini seperti apa? Gitu? Kalau untuk pemasaran kami lebih main di sosial media ya Mas. Karena untuk sekarang itu sosial media itu lebih efektif dibandingkan promosi-promosi di tempat yang lain gitu kan. Dari situ terus kami juga menggait IO yang ada di Batam. Jadi kami masarkan produknya ke IO juga Pak, ke PT-PT gitu. Jadi kalau misalnya ada event di PT, di perusahaan itu biasanya kami siap support biasanya gitu. Baik. Ya. Tapi dari Hanggut sendiri itu
sering atau udah berapa kali ikut pelatihan yang mungkin diadakan oleh dinas gitu? Mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, pelatihan penjualan, pemasaran gitu, yang support-support seperti itu. Kalau Hangwood sendiri baru gabung dengan UMKM mungkin tahun lalu. Tahun lalu. Nah, di selang antara tahun lalu sampai sekarang mungkin belum ada event ini Pak ya untuk pelatihan branding ya Pak ya. Nah, itu mungkin Hangwood belum sempat ikut seperti itu. Atau mungkin saya tanya, Hangwood sendiri ini sudah menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro? Sudah Pak, sudah. Baru tahun kemarin ya? Iya. Tahun ini kita banyak melaksanakan berbagai macam diklat. Seperti saya sampaikan, hari ini kita melaksanakan kegiatan diklat digital marketing dan branding produk. Tapi memang pelaku usaha kita tercatat di kota Batam itu binaan kita itu kan hampir 1.400. Artinya ribuan ya Pak ya? Ribuan. Sementara kesempatan untuk mengikuti diklat itu terbatas. Baik. Satu kali angkatan itu kita hanya dapat melaksanakan ya maksimal 100 sampai 120. Ya ke depan lah Pak Surya. Siap. Artinya itu kita bersama kita undang dan kita ajak diklat yang berhubungan dengan ya mungkin manajemen keuangannya ataupun mungkin branding produk ataupun mungkin kalau digital marketing ini udah paham ini. Tadi bilang bahwasanya dia sudah melakukan berbagai macam diklat gitu kan, macam diklat pula, berbagai macam cara produksi melalui media sosial, udah paham. Tapi mungkin branding produknya mungkin butuh, mungkin terkait dengan pengelolaan tata kelola keuangan misalkan manajemennya gitu Pak ya. Manajemennya ya. Nanti ya mudah-mudahan lah ya, tahun depan kita masih ada program ini, nanti kita bergabung. Siap. Biar makin naik kelas ya. Iya betul. Kalau kita bicara masalah packaging, itu seperti apa? Kalau produk-produk ini mungkin ada paket packaging sendiri Mas, kalau untuk barang-barang seperti ini? Kalau untuk packaging ada sendiri, inovasinya juga nggak? Untuk saat ini memang packagingnya baru tas kalau untuk produk-produk trofi seperti ini. Jadi kami brandingnya dari situ lah Pak, dari tas, terusnya cover. Kalau cover itu seperti ini boleh? Boleh, saya angkat sedikit. Oke. Nah untuk seperti ini. Itu juga ini kalau kayak ini dari kayu. Ini dari kayu. Nah ini dari kulit. Ya. Nah untuk covernya ini bisa kita branding dari perusahaan, bisa dari instansi gitu, bisa kita brandingkan gitu Pak. Ini menarik ya Pak. Dalam satu produk ini ada 3 macam bahan, ada kulit, ada akrilik dan juga kayu misalnya. Batam Island, Palm Spring ini Pak. Oh, Palm Spring. Iya. Nah, seperti plakat ini kan ya mungkin bisa dimasukkan di dalam apa namanya, kotak lah kalau saya sebut ya, seperti di bawah itu. Ya, itu merupakan bagian daripada branding Pak. Inovasi juga packaging ya. Ini memang lagi kami garap itu Pak. Karena kan susahnya di kami itu mungkin karena buatnya itu custom. Nah, jadi kan harus banyak variasi untuk box. Seperti box-box trofi ini seperti itu Pak. Nah, kalau ya, artinya kan di luar daripada kotak atau packaging itu, di sana ya kita masukkan branding kita. Betul. Artinya itu Hangwood. Artinya itu memang Hangwood. Artinya memang ini adalah produk Hangwood. Ini salah satu cara promosi kita memperkenalkan orang. Hangwood itu menghasilkan apa? Inilah dia. Ya kan? Iya betul. Mungkin bisa inovasi lagi di bidang packagingnya, betul. Ini saran yang bagus. Itu nanti. Dan mungkin saya lihat ini ada produk lainnya selain plakat. Ini apa yang di depan ini Mas? Mungkin saya tarik sedikit. Oke. Kalau yang ini seperti apa? Nah, ini kalau kita bilang apa gitu? Nah, ini produk terbaru kami. Ini namanya Foto 3D. Foto 3D. Nah, Foto 3D ini penggarapannya semua pakai laser, Pak. Pakai laser sama print. Foto print. Nah, itu maksudnya untuk seperti ini bisa untuk buat kenang-kenangan, untuk bisa buat souvenir juga. Nah itu nanti foto dan di sini nanti dikasih foto-foto lagi. Nah di sini kasih foto-foto lagi itu maksudnya itu ada momen-momen tertentu customer itu nanti terletak di sini. Jadi untuk kenang-kenangan gitu Pak. Nah seperti itu. Kok di dalam dia ya? Di dalam dia, Pak. Jadi kotak-kotak kecil ya? Kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ini disusun, itu semua pakai acrylic print. Tapi desain dulu, desain dulu tetap, Pak.
Ini kalau untuk buat ini produk merupakan seperti sebuah ini. inovasi nih ya. Inovasi, Iya, ini inovasi. produk terbaru kami nih Pak. Ini kalau buat sini bisa custom berapa lama? Paling Itu cepat gitu. paling cepat bisa 2 hari bisa Pak. 2 hari udah 2 jadi hari ya? ya. Kalau nggak ada antri yang lain, 1 hari bisa selesai juga sebenarnya. Mungkin kalau untuk harga, Oh, khusus harga. seperti ini gitu gimana? Kalau yang untuk besar segini, kebetulan nih harganya 900 ini Pak. 900. Ya 900. Karena memang untuk produk-produk seperti ini saya cari-cari kayaknya memang Hanggut aja yang buat seperti ini. Ini yang kalau saya bilang idenya yang mahal ya. Iya betul. Idenya Kami jual mahal. ide sebenarnya. Baik. Gimana Pak? Ini inovasinya dari produk yang mungkin kalau plakat ini sampai sekarang udah sampai seperti itu, kayak lukisan tapi 3D ya. Maksudnya Iya. lukisan 3D itu sebenarnya yang foto yang di dalamnya. foto yang di sebenarnya dalamnya itu. ya. Seperti itu Pak. Itu yang disebut dengan 3D itu ya. Iya, iya seperti itu Pak. Sedikit Pak tambahannya silakan Pak. Ya, ini merupakan yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya memang para pelaku usaha itu harus memiliki jiwa entrepreneur. Inilah yang telah dibuat gitu kan. Jadi inovasi-inovasi tidak hanya dalam bentuk plakat. Artinya itu foto 3D juga seperti ini bisa dihasilkan gitu kan. Dan ini juga disampaikan tadi bisa untuk souvenir, oleh-oleh ataupun ulang tahun teman misalkan ya kan. Kita foto, kita buat 3D seperti ini, kita kirim sebagai hadiah ulang tahunnya. Senang Dan sekali. ini unik dan juga Iya, sekarang lagi tren. unik. Lagi sebenarnya. tren betul Pak. Ya, masalah harga yang namanya kita Ya. itu yang berduit tak peduli dengan harga kan. Sebenarnya ini ada variannya juga Pak. Iya. Dia ada 3 variasi. Kebetulan ini yang paling besar. Yang paling besar, nanti ada yang sedang dan yang kecil. Untuk ukuran Untuk ya. ukuran dan harganya itu jelas nggak semahal ini lah Pak. Itu bisa lebih ini lagi rendah lagi. Nah, kalau untuk piala atau plakat seperti atau medali itu pasaran harganya dimulai dari harga berapa Bang? Biasa. Kalau untuk plakat sendiri kami itu start dari 250 Pak. Nah, 250 nanti kita desain. Kalau misalnya custom desainnya customer pengennya seperti ini gitu, yang dia mau, itu biasanya bisa naik lagi harganya. Mungkin dengan bahan baku kuningan belum pernah dicoba? Itu belum Pak, memang. Iya. Itu memang nanti kedepannya pasti kami akan ke sana. Tapi untuk saat ini memang mesin kami itu bisa produksi itu untuk non metal masih Pak, seperti kayu, akrilik, terusnya kulit seperti itu Pak. Tapi mungkin tantangan terbesar untuk memulai atau menjalankan usaha sejenis ini di Kota Batam sini, mungkin tantangan terbesarnya apa Bang gitu? Kalau tantangan terbesar yang pertama pasti inovasi. Inovasinya. Karena setiap usaha kita butuh inovasi terus, biar usaha itu bisa berkembang dan bertahan. Yang kedua itu masalah bahan baku sepertinya itu, seperti saya bilang tadi. Nah itu jadi variasinya kita masih ngambil dari luar Batam. Ya. Nah itu. Terus yang kedua mungkin yang ketiga tantangannya itu masalah pengiriman ke luar Batam. Itu jadi salah satu kendala juga sebenarnya Pak. Itu untuk ke Batam kan kita ada ini ya Pak, pajak regulasi itu. Nah Ya, itu kita kan free trade zone. Trade zone, Kalau ya. masuk ke Batam kan Iya, betul. bebas ya. Iya. Tapi keluarnya memang Keluarnya memang kenanya di pajak. Iya betul. Itu memang salah satu jadi ini juga lah. Tapi kalau dalam mempertahankan kualitas dari produk Abang sini, biasanya kontrol seperti apa yang melakukan gitu? Untuk kontrol kami punya QC-nya sendiri. Baik. Jadi setelah kami kerjakan, itu nggak langsung kami kasih ke customer. Itu harus kami quality control dulu. Quality control itu kerapiannya gimana, terusnya sesuai nggak sama desainnya, itu baru nanti kalau udah sesuai semua, udah rapi, udah bersih, itu baru kami kasih ke customer seperti itu. Tapi biasanya kalau menghadapi komplain dari customer, biasanya dari Hanggut sendiri, treatmentnya seperti apa gitu? Kalau komplain biasanya kami langsung ke lokasi. Kalau memang itu acaranya masih berlangsung, biasanya sih kami itu langsung kami perbaikin di hari itu juga, seperti itu. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada komplain yang riskan lah. Maksudnya komplainnya masih Biasa komplain dalam bentuk apa? Mungkin pecah atau retak atau apa biasanya? Atau desain tak mungkin kan? Karena dari awal udah sepakat. betul Pak.
Biasanya komplain itu lebih ke pengiriman, Pak. Itu pengiriman entah telat atau terusnya crack waktu pengiriman, ada yang pecah gitu. Nah, itu harus wajib kami ganti. Biasanya ada garansinya ya, gitu. Sampai produknya sampai ke tangan konsumen. Ya. Nah, kalau kita bicara promosi, Pak, dari dinas sendiri, mungkin juga sudah sering melakukan promosi untuk barang-barang craft, mungkin di luar negeri seperti Malaysia atau di Singapura gitu, untuk barang-barang seperti ini juga. Ya memang kita melakukan itu. Kita yang pertama pada saat melaksanakan kegiatan bazar misalkan, ya kan, craft ini kan tidak hanya dalam bentuk kayu kan, akrilik dan lain sebagainya. Ya mungkin sulaman-sulaman. Mungkin Pak Surya mungkin pernah ikut pameran bersama kami ataupun bersama IU yang lain, pernah nggak? Untuk ini belum sih, Pak. Ini perlu kita tindak lanjuti. Artinya itu ikut bersama pada saat kita melaksanakan kegiatan bazar, ikut dan munculkan hangwoodnya, menghasilkan ini. Ini pasti banyak menjadi pikiran orang, menjadi pertanyaan orang. Pada saat orang datang berkunjung, mungkin kita tidak menjual barang kita. Kalau seandainya mungkin orang tidak memesan barang ini kan, tapi paling tidak kita bisa menyebarkan kartu nama. Betul. Nah, nanti pada saat orang butuh dan orang akan telepon, ya kan. Tetapi hasil produk kita yang mungkin membuat orang tertarik, membuat orang akan ingat, membuat orang akan nanti pada saat dia butuhkan dia akan pesan begitu kan. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti. Itu kalau seandainya mungkin kita melaksanakan kegiatan bazar di dalam gitu kan. Tetapi kalau ke luar negeri, saya memang belum pernah tahu ada yang ikut ini. Tapi kalau craft yang lain seperti sulaman lagi semacam itu yang menghasilkan tas, menghasilkan apa gitu kan ya. Produk lain lah ya. Iya, itu sering ikut mereka. Ya, tapi kalau sampai ke luar negeri, kalau yang namanya topi, sulaman, tas kan bisa dipakai orang luar negeri kan. Tetapi kalau yang namanya ya mungkin seperti produk plakat custom, produk ini mungkin kalau menurut saya ya mungkin paling tidak internal lokal di Batam atau di luar Batam gitu kan. Kalau keluar itu mereka pesan ke sini dan bisa jadi sebenarnya kalau seandainya memang harganya di luar di Singapura atau di Johor mungkin di sana harganya mahal, bisa-bisa saja mereka pesan ke sini gitu kan. Terutama yang berbentuk souvenir-souvenir, gantungan kunci ataupun souvenir untuk pernikahan. Orang pernah ada yang order tak khusus nikah gitu ya? Ada Pak. Itu kan kadang-kadang pesannya sampai 1000-an gitu. Ribuan ya. Nah, mungkin entah gambar apa, entah mungkin nama si mempelai kedua tadi dalam bentuk gantungan kunci kan. Ya, itu bagian daripada bukan motivasi ya. Bagian daripada inovasi ya. Inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Tapi kalau saya ke Mas Surya, produk dari Hangwood ini sampai kemana aja untuk pemasarannya gitu? Kalau kita bicara nasional atau internasional, udah kemana? Kalau produk Hangwood sendiri sebenarnya udah kemana-mana sebenarnya, Pak. Terakhir kami itu buatkan medali untuk event lari di Jakarta, event lari di Makassar juga pernah, sampai kita ke luar negeri juga udah pernah, Pak. Ke Singapura udah pernah. Itu memang event-event sepeda, event lari itu biasanya ke Hangwood kalau ini. Terkait pengiriman keluar Batam tapi masih wilayah Indonesia seperti apa? Kalau itu biasanya pajak memang kami bebankan ke customer gitu, Pak. Kalau untuk karena memang mereka ngelihatnya untuk harga yang kami tawarkan itu lebih murah daripada harga yang di domisili mereka, seperti itu. Jadi mereka masih berani bayar kalau plus pajak dari pajaknya agak tinggi gitu misalnya. Tapi kalau dihitung-hitung lagi, ini udah dapat desain yang unik dan susah dicari juga. Betul. Ya, akhirnya mereka tetap pesan. Ya. Tapi kalau untuk pasar luar negeri seperti apa? Pasar luar negeri kami udah beberapa kali juga sih, Pak. Itu biasanya memang ada yang pesan yang dari Batam, mereka yang bawa sendiri ke luar negeri seperti itu. Itulah kira-kira. Baik, Mas Surya, Pak Hendy, kita tahan lagi bincang-bincang kita terkait inovasi produk lokal Batam, produk lokal UMKM Batam maksud kami. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena bincang kita akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Kita satu komando. Kita dengar arahan lagi. Selamat malam, saudara. Senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kita satu komando. Kita dengar arahan lagi. Selamat malam, saudara. Senang sekali Detak Kepri Malam kembali. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masuk di segmen ketiga dan kita lanjutkan bincang-bincang kita lagi terkait inovasi produk lokal Batam bersama owner Hangwood Laser Cutting, yaitu Bang Surya Dharma, dan juga Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Bapak Hendri Arulan. Mungkin saya ke Bang Surya dulu. Ya. Bang Surya, produk dari Hangwood sendiri, kalau kita melihat tren pasar saat ini, mungkin produk-produk yang seperti apa yang diminati pasar saat ini, Bang?
Kalau untuk di Hangut sendiri itu tren produknya lebih ke foto 3D sekarang. Foto 3D karena itu memang produk kekinian sekarang. Itu jadi kalau orang-orang mau ngasih souvenir, mau ngasih cenderamata, biasanya yang lebih berkesan itu ke foto 3D-nya, Pak. Baik. Seperti itu. Nah, Pak, kalau dari dinas sendiri, Pak, ini antara memasukkan unsur-unsur budaya lokal di desain-desain seperti ini, itu ada supportnya sendiri nggak, Pak, untuk memasukkan budaya lokal atau himbauannya seperti apa gitu dari dinas? Iya, baik. Memang kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro melakukan pembinaan tidak hanya kepada pelaku usaha dalam bidang craft ya, tidak hanya dalam bidang fashion, tidak hanya dalam bidang kuliner. Jadi semua memang kita lakukan pembinaan. Jadi memang unsur-unsur tradisi lokal daerah ini sering kami himbau, kami munculkan. Seperti kuliner ini makanan-makanan khas Melayu, itu munculkanlah. Karena ini menjadi buruan daripada masyarakat Kota Batam, khusus di umur-umur kita gitu. Mungkin itulah yang membedakan produk kita dengan produk lain gitu, Pak ya. Kemudian di fashion juga. Fashion ini kita menekankan produk lokal. Seperti yang saya pakai ini adalah batik Marlin, batik gonggong. Artinya itu memang batik Batam. Nah, juga terkait dengan craft. Craft juga seperti awal tadi saya sampaikan, artinya itu ya kita sering menyampaikan sambil mereka berinovasi, membuat berbagai macam variasi bentuk daripada berbagai macam hasilnya, itu kita harapkan mereka dapat mempromosikan Batam gitu. Dan memasukkan unsur budaya misalnya, Pak ya, di situ. Kita ketahui bahwasanya kalau kita ke Singapura, kita berburu gantungan kunci patung singa itu ya. Kalau kita ke Malaysia, kita berburu gantungan kunci menara kembar gitu ya. Nah, itu kalau di skop negara ya. Tapi kalau di Batam ya kita mohon ya para pelaku usaha, dan mereka juga akan mencari begitu. Kalau ke Batam itu pasti mereka mencari souvenir yang khas Batamnya gitu. Karena mereka bawa pulang, bagi-bagi juga ke kawan-kawannya kan. Inilah Batam begitu kan. Jadi memang ini sering kami himbau ya. Mudah-mudahan para pelaku usaha memahami ini, dan itu juga merupakan bagian daripada cuan yang diburu oleh para pelanggan, ya, para pencari, para pembeli daripada hasil-hasil craft yang ada di Kota Batam. Baik, dengan memasukkan unsur budaya itu produknya jadi lebih unik ya. Betul, Pak. Nah, kalau dari Bang Surya sendiri, unsur-unsur budaya lokal sendiri yang sering Abang pakai pada desain produk-produk Abang seperti apa? Kalau untuk Batam itu biasanya saya pakai untuk ornamen. Ornamen kayak misalnya ornamen awan laras, itu saya pakai. Itik bersambung dua, ya betul. Itik bersambung dua, terusnya ada pucuk rebung. Biasanya gitu kami masih pakai itu untuk inspirasi khas Batamnya, seperti itu. Nah, kalau dari segi desain atau warna sendiri, sekarang selera pasar seperti apa sih gitu? Kalau warna yang cerah-cerah atau lebih ke warna alam gitu? Kalau di kami itu lebih pelanggan kami itu lebih suka warna natural ya, karena memang konsep kami juga kesan untuk uniknya ini dapat, terusnya warnanya nggak begitu mencolok. Nah, seperti itu. Lebih ke warna-warna alam ya. Iya, betul. Kayak warna kayu dan juga warna akrilik itu sendiri. Ya. Betul. Baik, sebagai salah satu pelaku usaha di Kota Batam, gitu, Bang. Apa harapannya sebagai pelaku usaha di Kota Batam untuk pemerintah Kota Batam? Mungkin ada saran atau masukan seperti apa? Untuk dari Hangut sendiri, mungkin untuk pengiriman ke luar Batam tadi lah, Pak. Nah, itu salah satu jadi kendala soalnya. Karena karena kita pakai produk-produk untuk materialnya itu juga dari lokal Batam. Dan kayak misalnya dari plywoodnya itu kami pakai yang plywood dari Jambi misalnya, seperti itu, Pak. Jadi nggak ada material-material yang dari luar kami pakai, seperti itu. Nah, seperti itulah mungkin. Kalau untuk galerinya sendiri, selain dijual secara online tadi, kalau orang mau nyari produk dari Hangut ini bisa kemana, Bang, gitu? Oh, kalau galeri kami sendiri itu ada di
perumahan Gria KPN, itu dekat Shikitsu. Nah, untuk ngecek katalog Hangwood itu nanti bisa cek di IG-nya Hangwood. IG-nya itu Hangwood Laser Cutting, Hangwood ID. Untuk di Facebook itu Hangwood Batam. Seperti itu. Mungkin harapan atau mimpi dari Hangwood sendiri ke depannya ini usaha ini mau dibuat seperti apa gitu? Kalau belum tercapai misalnya. Iya, kalau mimpi saya sih sebenarnya Hangwood ini bisa menjadi brand lokal Batam yang membuat kayak souvenir Batam seperti itu. Jadi fokusnya itu memang orang ke Batam itu ayo beli souvenirnya di Hangwood, seperti itulah. Dan itu memang masih kami lakukan bertahap lah. Semoga tercapai ya. Jadi pusatnya souvenir Batam gitu ya. Betul. Baik, Pak Endi, gimana Pak pesannya untuk para pelaku UMKM khususnya di bidang craft seperti ini Pak? Gitu. Baik, sebelum saya sampai ke sana juga tadi telah saya sampaikan bahwasanya itulah yang namanya branding produk. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwasanya orang kalau mau cari craft ataupun mungkin souvenir ataupun mungkin ya plakat dan lain sebagainya, pikiran orang tuh di Hangwood ya. Itulah yang namanya kita harus melakukan branding produk. Betul, ya kan. Kemudian yang kedua seperti disampaikan tadi ya komunitas ini kita perkuat. Ya kan, komunitas ini kita perkuat dalam rangka ya kita mungkin di sana sharing inovasi kan. Betul. Ya, kadang-kadang kita kalau berpikir kepala sendiri ini kadang-kadang sampai juga pada saat buntunya gitu kan. Mencari ide itu kadang susah ya. Iya, betul. Susah. Ya, artinya memang kita jangan khawatir dan jangan takut ya hasil ciptaan kita ini diambil orang. Betul. Ya, karena memang Allah itu sudah menjanjikan bahwasanya rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Nggak tertukar, baik. Tertukar ya kan. Jadi kita sharing inovasi itu sangat perlu. Dan di situ juga mungkin semakin banyak kita teman, semakin menambah umur, kemudian rezeki juga bertambah. Yakinlah bahwasanya nyatanya kalau seandainya kita memang sudah ada dalam komunitas ini, ada saja nanti aku tak sanggup mengerjakan ini, dibilang bantu misalkan. Itu merupakan suatu berbagi ya, kita juga demikian nanti. Mungkin pada saat kita bisa kerjakan sendiri ya silakan kerjakan sendiri. Tapi kalau seandainya mungkin pesanan banyak, waktunya harus cepat, berarti kita butuh bantuan daripada orang lain. Tentunya berharap memiliki kualitas yang sama ya, jangan sampai betul. Itulah kita saling bertukar informasi. Saling bertukar sharing bagaimana kita menghasilkan kualitas yang produk yang berkualitas. Dan satu lagi tadi satu poin penting yang saya catat dari Bapak yaitu pelatihan untuk generasi muda. Di dunia pendidikan juga penting Pak ya. Iya benar. Iya, jadi artinya itu memang berbagilah dengan para guru di sekolah. Kadang-kadang guru-guru ini dalam mengajar muridnya prakarya itu saja. Menyusun buat gambar dari stick itu kadang-kadang rumah kan. Jadi artinya itu mereka tidak mengenal alat untuk memotong gergaji dengan mata kecil itu kan. Untuk sementara manual dulu kan, gergaji itu kan. Jadi mereka tahu itu gitu. Nah, karena kemungkinan dulunya Mas Surya ini mungkin pada saat kecilnya nggak kepikir akan menjadi pengusaha kerap seperti ini gitu kan. Tetapi karena melihat hobi disatukan dengan ya ini akan menghasilkan cuan sehingga jalan gitu kan. Jadi artinya Mas Surya ini mengurangi persaingan orang-orang yang bersibuk dengan mencari pekerjaan di perusahaan, bersibuk dengan mencari pekerjaan jadi PNS. Ini gitu kan. Bisa membuka lapangan kerja sendiri mereka sudah bisa membuka lapangan kerja. Itu juga sebagai mendorong dan membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dan ini juga nanti kalau ikut pelatihan atau ini mendorong generasi muda Kota Batam ini siap pakai Pak ya. Banyak ilmunya lah istilahnya gitu. Baik, terima kasih Pak Hendi masukannya dan terima kasih juga Mas Surya untuk waktunya hari ini sudah berbagi dengan pemirsa di rumah terkait inovasi produk lokal UMKM Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, demikian bincang-bincang kita kali ini terkait inovasi produk lokal Kota Batam bersama Hangwood Laser Cutting
yang produk-produk turunannya terdiri dari plakat, souvenir, juga medali dan sebagainya. Dan ini terus berinovasi, berkembang untuk menyediakan produk-produk unggulan sesuai dengan permintaan pasar yang ada saat ini. Baik, terima kasih. Saya Herman Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV.